Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eco Farming Official, channel yang membahas tentang pupuk organik Eco Farming, produk terbaik dari PT BS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum menyaksikan update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap kami mengupdate video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Salah satunya padi. Kemudian ada lagi tanaman palawija. Apa palawija? Ada orang Jawa nggak? Mitra ini garis ini. Jadi di dalam tanaman. Jadi tanaman itu dibagi kelompokannya ada 4. Pertama ada tanaman yang disebut tanaman pangan. Apa itu tanaman pangan? Tanaman yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang paling utama itu tadi jenis padi. Itu tanaman pangan. Tanaman pangan, salah satunya padi. Kemudian ada lagi tanaman palawija. Apa palawija? Ada orang Jawa? Artinya apa palawija? Pola pendem. Jadi tanaman yang dihasilkan dari hasil tanah, kacang tanah atau ubi, singkong, ubi jalan, itu semua masuk ke tanaman palawija. Yang ketiga ada tanaman apa coba? Hortikultura. Hortikultura itu lebih mengarah kemana? Ke tanaman garden. Contoh tanaman kebun, tomat, cabai, kemudian sayuran, terus tanaman hias. Itu tanaman hortikultura. Misalkan cabai, tomat, jadi bisa jagung. Kemudian pokoknya sayuran dan tanaman hias lainnya. Oh, ini Eco Farming bisa nggak untuk tanaman pisang kita di brosnya nggak bisa. Masih kategori tanaman hortikultura. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah, kemudian satu lagi tanaman perkebunan. Ciri tanaman perkebunan itu apa? Hasil produk pertaniannya, hasil produk perkebunan itu tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah. Makanya ada disebut kelapa sawit, terus coklat, terus cengkeh. Ya pokoknya kategori tanaman perkebunan yang tidak bisa diolah. Nah, perlu diketahui Indonesia ini adalah pada tahun 1700-an itu adalah negara pengekspor tanaman perkebunan nomor 1 dunia. Dulu waktu pegang oleh VOC, jadi masih belum ada. Jambenya saja, pinangnya saja nomor 1 dunia. Nah sekarang gimana mau menjadi nomor 1 dunia? Setiap tugas Agustus kedepannya. Jadi inilah syarat utama kita mengelompokkan tanaman ini seperti ini. Bisa dipahami, ada tanaman yang nggak masuk nggak? Bangkong bukan bangkong. Kalau penam itu jadi hasil pertanian itu ada di tanah, kacang tanah. Nah, kalau kacang panjang masuk mana? Hortikultura. Karena apa? Karena
karena memang maksudnya ke tanaman sayuran, garden, tanaman hias. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini tanaman jagung. Nih, yang paling utama saya kasih kuncinya. Di dalam fase pertumbuhan tanaman itu ada dua. Pertama fase apa? Vegetatif. Yang kedua vegetatif. Apa vegetatif? Fase di mana tanaman memasukkan pertumbuhan, kalau dipanggil kebanyakan anakan, kemudian warna hijau daun, pemasangan akar, itu adalah vegetatif. Ini salah satu contoh gampang cara menganalisis kasus 2,7 hektar gagal total yang sekarang diremehkan dan bilang ini vegetatif. Ini umur mau HSG hari setelah tanam, yang kemudian sini 45 atau 50 disebut masa primordial. Primordial itu dimana jagung ini akan mengeluarkan bunga jantan dari dulu. Jadi yang seperti anda lebih atas itu bunga jantan, yang ditopol itu dari jagung. Yang di atas ini adalah bunga jantan, yang di bawah adalah bunga betina yang ada tompolnya. Jadi jagung ini tanaman semut silam yang paling kualitasnya paling bisa dipengaruhi. Jadi tanam jagung dulu di sekitar jagung manis, itu akan bulan itu akan beda-beda gitu. Ada yang hitam, ada yang makanya jagung pelangi itu juga seperti ini. Nah ini antheridium ini bunga jantan dari putih betina ini nanti dengan sendirinya akan jagung silam dan sini akan misi. Makanya yang telat yang keluar dari tapal yang bawah ini kan kebanyakan tidak isi kan? Atau isi sebagian karena ini keburu tidak ada. Nah dari 0 HST sampai 45 HST ini masa vegetatif. Nah di mana fungsinya eco farming setelah tumbuh, kemudian di hari kelima, kemudian di sini hari berapa aplikasi eco farming? 14 atau ke 10? 14. Nah, ini 14 eco farming. Ini ke 45. Nah, hari kelima ini setelah jagung kecambah, di sini kalau misalkan tidak ketersediaan pupuk kandang, kita wajib memasukkan pupuk NPK 25% di sini hari kelima. Nah, kemarin ada kasus itu, kemudian saya telepon langsung dia bersangkutan yang bikin rame. Jadi pengakuannya menggunakan pupuk NPK sudah, lihatin fotonya. Nah, ketika diselidiki bahkan 75%. Jadi kunci keberhasilan dalam jagung atau menanam padi tanaman yang tadi ini adanya di pertumbuhan masa vegetatif. Kalau masa vegetatifnya ideal, sudah dipastikan nih 110 atau 100 hari ini hasil pasti bagus. Nah, kemudian umur kelima atau ketujuh ini NPK ini harus masuk. Ditahuin pas kalium sumbernya dari mana? Bisa dari ZA, amonium sulfat, bisa dari SP36 atau SL. Nah, ini masuk di sini. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk memacu pertumbuhan awal dulu jagung. Karena kalau full eco farming itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada aturan ketentuan Kementan. Kita dengan tim riset, kita ingin diketahui, kita sudah punya formulasi Pak, satu kapsul itu bisa 1 hektar. Kira-kira kan ini bisa kita buat? Itu bisa sudah dari kita. Itu yang bilang dunia untuk menyempurnakan ini. Tapi kan tadi perizinan udah mungkin. Oke lah, makanya banyak haters atau pesaing itu nanya ini kebutuhan NPK-nya dari mana? Nah, ini kan NPK jelas 25%. Untuk tanaman apapun tidak bisa. Karena memang yang jual itu ada yang namanya 20%
25%. Nah, kalau di sini sudah tumbuh, jelas ekonomi akan maksimal hasil aplikasikan. Bagaimana kalau yang mau kita buat ilmu organik? Bisa, pupuk kandangnya harus turun. Jadi ketika aplikasi ini harusnya berupa pupuk organik, nah setelah pupuk dasar ini masukkan lagi pupuk yang jenis granul organik atau berupa pupuk apa namanya rata-rata bisa. Nah cuman yang simpelnya dengan menekan kita tidak menggunakan 75% saja, kita insya Allah masuk ke kategori orang-orang yang soleh tadi. Setuju nggak? Nah ini jangan dihilangkan, kunci operasinya di sini. Karena masih ada yang bertanya, Pak, ini yang topik ini yang kimia, kamu kok berada banget Pak? Ya jelas itu sudah diatur, tidak boleh lebih. Jadi bukan karena kesalahan formulator, bukan kesalahan PKS, bukan. Karena syarat aturan itu, izin edar supaya keluar itu, kandungan NPK-nya harus ditekan di bawah 5%. Bahkan kata formulator, jadi katanya NPK organiknya ini udah termasuk cukup tinggi. Kan kalau saya melihat sebenarnya jengkel juga. Kenapa? Ini kan untuk perbaikan. Karena satu-satunya produk bahan organik yang mengarah ke solusi kesehatan ramah lingkungan ini, yang konsen dan pencacarannya ini ekonomi. Nah ini banyak yang menjegal, terutama para pesaing. Izin keluar ini itu kan tidak mudah, tahu sendiri. Kita sudah launching karena ada keperluan untuk mitra, baru keluar tahun 20 tanggal 20 Januari 2020. Ini sudah kaku. Kalau di 4 ada unsur mikronya yang kita di 4. Ini kan hanya NPK saja. Itu perintah lengkap. Cuman bakteri tidak kita masukkan di sini. Tujuannya apa? Ya, karena tidak bisa dideteksi. Harus ada uji khusus. Katanya kalau lihat kelamin seperti ini. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau misalkan ini di hari kelima dan ini NPK masuk, jelas pertumbuhan akar bahkan sudah semakin besar. Nah, ekonomi di sini pada hari ke-14 masuk. Itu cepat pertumbuhan. Bagi mitra yang konsen interaktif dengan saya, kadang mengirimkan fotonya itu alhamdulillah saya dalam ini hasilnya bagus. Ini harus bagaimana? Karena kalau saya terbiasa orang lama, kalau misalnya kita tidak mengambil tindakan itu bisa gagal total. Jadi petani itu fleksibel, jangan sampai Pak ini tanaman minus 5 kali HST sebelum tanamannya sudah kita aplikasikan ekonomi. Jangan sampai hilang peluang, akhirnya tidak dipakai. Tetap aja terus. Cuma kuncinya di sini 20%. Bisa nggak cara ngitung 20%-nya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Anggap kalau misalkan kebutuhan kita sebut Polska, kebutuhan per hektare misalkan 200 kilo. Kemudian ZH sulfat dia mau nitrogen 21%, kebutuhannya misalkan 150 kilo. Kemudian SP36, tapi ini familiar ya, istilah mungkin tahu semua ya. Nah SP36 misalkan 100 kilo. Nah berarti di total ini kan 450 kilo. Nah ini tinggal dikali aja 20%. Nah 550 ya, 550 kilo per hektar. Nah ini masing-masing karena ini pupuk majemuk, kayak pupuk yang Polska majemuk, kemudian ZHS36 ini pupuk tunggal, ini unsur N, ini unsur P. Di sini ada NPK-nya kalau di Polska ini 16%, 16%. Nah ini dikali 20% masing-masing. 300 kali 25 berapa? 75. Nah, 75 kilo dapat tuh Polska. Kemudian ZH 75, 35 ya, 35 kilo. Kemudian ini 25. Totalnya berapa? 100 kali 5 135 kilo
dosis yang dipakai untuk 1 hektar yang kita aplikasikan di sini. Itu cara itu. Nah, kemudian setelah aplikasi ekonomi hari ke-14 ini mulai mengembang. Tapi kalau ini tidak diberikan, jangan harap bisa panen. Jadi ketahuannya nanti bisa panen dan tidak itu dari sini. Makanya ini kunci utamanya dari sini. Makanya kalau itu mau masih pakai pupuk kimia juga boleh lah. Formulator manapun pupuk organik. Karena itu sudah kesepakatan kimia. Itu rata-rata semua tidak ada yang lebih dari 5%. Semua masih mengandung masih menggunakan. Nah, ya kan tadi secara aturan NPK-nya itu sudah tidak boleh lebih dari 5%. Ya, di sini kita tidak ada perbedaan menyebut produk lain, karena saya teliti juga untuk produk yang tetap harus disupport dengan NPK. Cuma dengan NPK ini, dengan ekoparmi kita sudah sebenarnya menggunakan. Apalagi ada kekuatan di dalam. Nah, yang terjadi foto pertama, jadi ketahuan Pak, kalau 75% logikanya masuk di hari ke-0-nya. Ini catatannya NPK yang legal ya. Ada informasi investigasi NPK yang namanya mahkota. Nah ini tanda-tanda gede mahkota itu. Karena saya pengalaman pakai NPK yang tidak ada legalitasnya itu 2 hektar gagal. Itu ekonomi lupa ya. Terus kalau begitu kita gimana? Mau nutup siapa ya? Karena hidup itu pilihan, apa yang kita pilih siapa konsekuensi itu terima. Nah kedepannya kita perbaiki lagi. Nah ini orang masih ngotot rame di media sosial karena ada pihak ketiga yang kesalahan. Nah itu logikanya. Jadi kita tidak pernah fanatis tentang penggunaan ini. Dengan menghilangkan 70% saja kita sudah melakukan tingkat kerusakan lingkungan. Bahkan ke depan kita ingin ini hilang. Tapi tadi syaratnya secara dasar pertanian harus buat di tidak ada lagi jalan. Nah makanya ada yang pernah melihat saya nge-share tentang BUI enggak? Di grup. Nah, BUI itu BUI ini adalah kalau kita ingin menghilangkan yang ini, kita bisa pakai ini. Kok kenapa Pak? Nggak pakai formulanya yang sinkron? Ya tadi aturannya ini sudah disini. Makanya kalau misalnya di perbagian Indonesia kita sudah punya formulasi untuk 1 hektar itu 1 kapsul itu banyak. Kemudian dari padi yang bisa produktivitas 25 ton per hektar, kita kan 10 ton aja susah. Nah ini 25 ton itu berupa cairan benihnya itu. Kalau ditebak itu dari benih padi itu sudah ada. Cuma yang jadi permasalahan mau terima kan Indonesia ini untuk kemajuan para petani kita. Nah ini banyak kepentingan. Akhirnya kita lebih cenderung yang ikutin aja yang ini. Kalau di SWOT analisis, kekuatan eco-farming ini adalah dia produk yang tidak dimiliki orang lain. Berupa weekend itu ibarat kategori bukan yang dipadatkan. Nah, dari segi kekuatannya, eco-farming ini, brandingnya ini terus melaju terus meskipun ada kasus seperti itu. Ada yang bilang minta maaf aja, itu dari kemudian kelihatan, itu dari itu lagi permasalahannya. Tanaman yang diperlihatkan ketika umur di bawah 20 hari itu saya menyaksikan. Nah kenapa sekarang brandingnya udah tanaman keringannya yang pasti itu sudah betul. Karena memang tapi biasanya yang namanya pemberitaan tidak benar itu yaitu sisi positifnya orang yang menjual itu gimana? Malah semakin cari semua orang, insya Allah ya. Tapi melalui training ini yang paling utama, jadi konsep ini jangan sampai
sampai dihilangkan. Nah, kembali lagi ke sini, gimana kalau tidak mau pakai ini? Berarti organik kita harus punya urin. Bila urin ini, urin kelinci itu 1,5 sampai 2,7 per nitrogen. Jangan melihat kandungan CA misalkan ini 21%, urea itu 45%. Ternyata saya setelah memberikan kuliah JMR di Telegram, ya benar ya. Nah itu cukup menggunakan urin dan produknya urin, kemudian biar ekofarming satu itu dimasukin tanpa nama urin, alhamdulillah muncul bisa. Dan sekarang produk kita, nah itu bagian dari riset saya. Nanti insya Allah kapan-kapan bisa diperlihatkan dalam yang lain. Nah jadi produktivitas tanaman jagung itu bisa dilihat itu dari 0 sampai 45 hari. Kalau batangnya gede, nah saya ada lahan di Ujung 1 hektar dulu. Karena memang ngobrol juga dengan formulator, ini loh jagung saya karena kebetulan dekat dari Ujung ke Mobil. Diambil jagung dikasihkan, ini gimana Pak caranya? Saya bisa buat jagung 1 kilo 1 tongkol tanpa olah tanah. Ternyata ada syaratnya. Tanpa olah tanah dan pupuknya pun tidak 20% malah. Itu ada fotonya 1 kilo. Jadi kan jagung itu biasanya kan persiapan lahannya buat beringan. Nah kalau saya tidak, cuma dicoba-coba aja tanam, ternyata bisa gede. Nah itu makanya saya bisa beradaptasi ke ekofarming tidak sebentar. Ada waktu 3 bulan saya pelajari dulu. Oh kelemahannya ini, kelebihannya ini. Oh ternyata memang ekofarming ini tidak bisa diri sendiri. Itu harus diketahui oleh seluruh mitra. Hasil penelitian dari Unpad aja masih sulit. Yang optimal di jagung itu 3/4 pupuk kimia, 3/4 ekofarming baru bisa menghasilkan. Nah, kebanyakan pertanyaan petani atau kalau misalkan mengadakan training seperti ini di prospek ya sama berbeda daerah, itu kebanyakan orang bertanya, Pak, 250.000 nggak disampaikan Pak biayanya, tapi tidak pernah diceritakan ini kalau pakai ini berapa hasilnya. Itu kebanyakan, jadi dia udah lama dulu udah lihat harga. Bapak tahu ayo survei berapa? Laku nggak? Laku, siapa yang beli? Ada 1.000. Boleh nggak kita mengatakan mahal atau ini? Boleh, cuma karena setiap produk itu ada fakta-faktanya sendiri. Ekofarming, misalkan kebenaran kemarin, itu fakta-faktanya. Kecuali kalau yang ingin memperjuangkan anti riba dan membangun konservasi lahan sebagai komunitas terus, boleh. Nah itu yang jadi masalah. Jadi intinya setiap produk ini ada pasar-pasar sendiri. Nah kemudian kasus seperti itu ini sudah jadi bola liar. Kita kadang-kadang bisa ngobrol dengan yang bersangkutan yang bos kita kita juga. Cuma kan sudah dilus-luskan yang kedua. Akhirnya apa ujungnya? Kita duit. Jadi kalau saya analisis ini, penggunaan pupuk ini pupuk yang bermerek jenis mahkota ini sudah dipastikan legalitasnya. Pengakuan yang 70% kalau diaplikasikan ke sini tanpa ekofarming itu sudah bisa panen. Cuma kalau dengan ekofarming bisa sih harus dulu. Itu yang jadi masalah. Kalau masuk penggunaan ini yang tadi ceritakan, kemudian nanti bertahap di sini. Nah baru bisa ketahuan nanti bisa panen. Jadi kuncinya itu ada di sini. Saya dipahami? Ya. Nah makanya untuk mengeluarkan parameter masing-masing yang ada di sini, itu caranya seperti itu. Jadi ketika dianalisis dasar pertanian, dulu ini sudah serta-merta saya sampaikan. Ini permasalahannya ada di penggunaan NPK. Cuma karena tadi kata Pak Mawis ini ada ini tapi ini yang jadi serang. Nah, ini ada foto.
Nah, tujuan utamanya menggunakan ekofarming ini adalah sasaran utamanya memperbaiki struktur dan tekstur tanah, fisik, biologi, kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagaimana tumbuh tanaman. Jadi tetap kunci utamanya di mana tadi? Tanah. Tanah kalau supaya subur ditambahkan apa? Tambahan pupuk. Jadi yang selama ini pemahamannya pupuk tanam itu tidak penting karena ekofarming beserta satu ton itu salah. Jadi ekofarming ini adalah teknologi mikro, kandungannya agen hayati berupa bakteri pengurai bahan organik. Kalau diaplikasikan ke tanah yang mengembang organik itu akan maksimal. Jadi cara menghidupkan tadi sisa deposit hijau itu dengan pupuk tanam. Nah, kemudian berikutnya menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman lengkap sehingga tanaman akan tumbuh normal dan sehat serta akan menghasilkan proses panen yang optimal. Jadi 13 unsur hara ini alhamdulillah sudah ada semua di ekofarming. Cuma bentuknya yang dominan mikro karena NPK-nya tadi udah ditekan supaya tidak boleh lebih. Kemudian manfaat ekofarming untuk tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal pH 7. Kemudian memberikan kesuburan lahan yang disebut restorasi. Itu keuntungan pertama. Tapi tetap kunci utamanya di pupuk tanam. Makanya nanti konsep pertanian global ini, insya Allah kapan-kapan kalau punya lahan supaya bisa menghasilkan lebih optimal, sebagaimana tadi konsep wilayah mata Allah supaya kamu dan binatang termampus. Nah itu artinya itu konsep wilayah. Jadi kita harus punya apa? Intinya di dalam konsep pertanian ini tidak bisa terpaksa dari catatan. Dan alhamdulillah riset-riset kecil sudah kita mulai bangun, terutama konsep pertanian terpadu tadi. Jadi jangan sampai di sini. Intinya tadi tidak boleh lepas dari konsep pertanian terpadu. Nah kemudian ini jenis dan manfaat produk ekofarming air tetes tebu itu bisa diaplikasikan sebagai pelaut. Air tetes tebu itu sebetulnya beda dengan perasan. Air tetes atau air perasan tebu itu tebu yang di pinggir jalan tuh, yang diperas ditampung dari perasan tebu. Kalau molasses itu byproduct atau limbah dari pabrik gula putih. Itu beda. Sebetulnya sebenarnya itu juga, cuman wujudnya beda. Nah, kenapa air tetes tebu atau perasan tebu ini sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme? Karena air perasan tebu ini mengandung unsur karbon, rumus kimia gula ya kan? C6 H12O6. Nah itu gula rumus kimianya. Berarti kan di situ ada karbon. Karbon ini adalah tujuannya untuk energi atau mengaktifkan mikroorganisme untuk perkembangan. Itu karbon tujuannya. Makanya di sini, Pak, kenapa Pak aplikasi untuk ekofarming ini harus ada tanaman gula? Kemudian Pak untuk aplikasi ke tanaman tidak boleh ada gula. Betul nggak? Saya pernah menyampaikan di grup atau membaca. Nah, ini kunci keberhasilan juga. Jadi nanti ada faktor kegagalan ekofarming itu seperti apa nanti saya ceritakan semua. Karena perlu diketahui. Tahu majalah Trubus ya? Majalah Trubus itu adalah majalah yang menginspirasi orang, betul nggak? Ada peternakan, perikanan. Cuma ada satu kelemahannya. Yang tahu? Itu majalah luar biasa dari tahun 80-an. Nanti ada waktu. Kenapa majalah Trubus ini ada kelemahannya? Ada. Kelemahannya itu tidak pernah menceritakan kegagalan orang. Sedangkan kita mau bangkit ini kan karena itu. Saya pernah aplikasi ekofarming sampai di tanaman dosis tertinggi dari realitas. Akhirnya kita punya, nah itulah proyek tim riset itu seperti itu. Jadi jangan sampai kegagalan ini sampai terjadi lagi. Nah, kembali ke sini, air perasan tebu ini mengandung unsur karbon tinggi.
baik diaplikasikan, misalkan 1 tub ekofarming dicampurkan dengan 1 liter air perasan tebu. Nanti implementasi lama 2 hari sekali. Kalau sudah mengandung gula, tidak usah pakai lagi gula pasir atau mengakses lagi tadi. Setiap 2 hari buang dulu gasnya. Kalau kita mineral besar, kemudian tutup lagi. Semakin lama semakin baik, karena perkembangan bakteri akan semakin banyak. Nah, ketika diaplikasikan ke lahan, saya pernah juga punya ekofarming yang 2 bulan tidak pernah tidak mati, karena rutin setiap 2 pekan sekali penambahan gula pasir. Nah ini seperti gula pasir ini terkadang orang kok gula pasir tetap sumber karbon itu adanya di molasses, gula pasir, molasses, perasan tebu, gula pasir, gula itu semuanya kalau misalkan lihat di mana saja ada penambahan itu untuk sebagai energi karbon. Terkadang saya bikin fermentasi tanaman hijauan makanan ternak berupa silase itu pakai dadal saja bisa, karena dadal itu unsur karbon semua. Nah kemudian air kelapa ini mengandung zat ZVT berupa serotonin dan oksin dan mineral-mineral yang dibutuhkan tanaman. Lebih lengkap lagi, makanya saya lebih menyarankan kalau untuk aplikasi ke lahan dan media tanam itu bagusnya air perasan tebu. Kalau misalkan untuk aplikasi ke tanaman dari ke lahan, nah ini air kelapa dibuat tanpa penambahan glukosa. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami tanaman yang pernah meninggal dari aplikasi ke kamu? Coba, ya kan? Kenapa apa? Ya, kenapa? Itu karena pertama lahan medianya banyak batunya, terus kedua banyak berair. Biang itu fermentasi nggak? Oh enggak, Biang itu fermentasi. kalau nggak Ada salah penambahan gula nggak? nggak ada. Nggak ada penambahan gula. Ya. Itu di Cilacap. Nah, yang paling banyak kasus tanaman yang diaplikasikan ke ekofarming diaplikasikan ke tanaman itu adanya penambahan gula. Jadi gula ini yang kayak ada penambahan gula tadi. Kalau hitungannya kalau untuk aplikasi ke lahan itu 10%. Jadi kalau 1000 kilo atau 1000 liter buat per volume ya 10 gram gula pasir, gula bukan kalau ingin disimpan lama lagi. Nah, kemudian pelautnya 1 liter itu mikroba akan bertahan lama. Cuma yang jadi masalah itu tidak boleh diaplikasikan ke tanaman. Kenapa? Karena unsur perekat pada gula itu bisa membentuk stomata. Stomata itu mulut daunnya berada di bawah daun, lengket, lapar. Pengen makan tapi lapar itu akan umum. Nah, makanya supaya aplikasi berhasil ke aplikasi ke tanaman itu tidak boleh ada penambahan gula. Jadi lebih baik 15 menit dibuang kemudian dikocok kemudian simpan 15 menit aplikasikan langsung. Gitu. Jadi pahami ya? Kalau aplikasi ke tanah atau ke media tanam termasuk probiotik itu boleh difermentasi. Karena saya pernah juga ngadain penelitian itu ekofarming bioformula untuk ayam atau manuela itu kalau misalkan langsung itu beda dalam populasi yang sama itu beda dengan yang difermentasi itu. Nah kemudian air hujan ini asal muasal dari mana? Air hujan ini kan proses penguapan laut, kemudian diambil oleh awan dan kemudian ini bagian surat dari yang tadi. Soalnya air hujan ini dipilih karena memang nitrogen tinggi, tapi kandungannya belum ada yang dicek. Ini ada di air hujan. Itu pun kalau mau dipakai tidak boleh langsung digenteng, harus langsung ditampung pakai payung atau pakai apa. Tapi yang secara simpel, kalau untuk aplikasi ke lahan cukup air perasan tebu. Kalau untuk aplikasi ke tanaman air kelapa. Jadi capainya sama, hasil lebih maksimal. Apalagi tanaman
dengan dosis 3 sampai 5 ml per liter, bisa disiram, bisa ini, tapi dengan nama gula itu cepat perkembangannya itu. Kalau tidak ada sama sekali, bisa air biasa tadi atau air mineral. Yang jelas yang tidak boleh itu air yang kita ambil dari sawah yang bekas pestisida atau pupuk kimia. Itu yang akan mematikan. Kemudian tangki yang dipakai juga tidak boleh sisa bekas herbisida atau pestisida. Nah, ini prinsip pembuatan eco farming ini tetap ada 5T ini. Data jenis, jadi kita harus pantau terus brosurnya. Nah, ini formulasi aplikasi eco farming ini bahasa dari formulator, perlu diketahui. Satu tub dijadikan biang. Jadi kalau misalkan ini satu tub eco farming plus pelarut, ini air kelapa atau air pasir pelarut, ini dinamakan biang. Kita harus tahu ini dasar supaya apa? Supaya satu pemahaman. Satu tub eco farming ditambah pelarut 1 liter itu namanya biang. Nah, ada lagi nanti di sana ada volume lautan. Nah, bagaimana aplikasi padi 1 hektar kebutuhannya untuk bisa menggunakan eco farming untuk kemudian air perasan tebu atau air kelapanya, kalau air kelapa kita makan gula bisa 1 liter juga. Bisa dibikin 6 liter, bisa dibikin 1 liter, atau bisa dibikin 3 liter. Nah, cuma yang jadi permasalahan ya tadi, kalau saya ya hanya teman-temannya saja, nanti akan muncul yang namanya dosis konsentrasi. Nah, di situ kan ini bahasa formulator ya, ambil 40-50 ml. Nah, supaya tidak menjadi abu-abu, kita ambil 50 ml aja. Dapat menyampaikan. Nah, kalau 50 ml kita campurkan dalam 1 tangki yang sebagai katakanlah berapa? 17 itu ya. 17 liter. Berapa tangki? 20. Terlalu lama. Nah, itu kan masalah teknisnya sudah prinsip. Jadi kalau saya aplikasi ke pagi itu paling banyak itu 10 tangki APS. Itu ada efisiensi biaya juga. Atau 8 tangki kalau misalkan kitanya bisa ngaturnya 4 tangki setengah liter, 4 tangki lagi setengah liter, sudah beres. Nah, cara dosisnya gimana nih cara ngitungnya? Kenapa proses dekomposisi ini harus 5 hari atau 1 hari dulu masalah? Karena yang jadi permasalahan proses dekomposisi atau composting di dalam suatu kawasan itu kalau teknisnya anaerob tanpa udara itu akan memacu panas. Nah, ini kan kita terbuka, tidak masalah, itu teknis saja. Jadi kita sebagai mitra ini harus bisa ngimbangi juga dengan petani. Tapi insya Allah kita pastikan itu tidak masalah, karena kan prosesnya kita masih menggunakan bakteri aerob yang menggunakan oksigen, tidak masalah. Terus permasalahan yang timbul Pak setelah pakai eco farming dan sekarang ini yang terjadi di mitra saya itu timbul kiong Pak, kiong. Nah, dan akhirnya ya pada gundul. Ya. Seperti itu. Itu solusinya gimana Pak? Ya. Jadi kalau permasalahan hama keong, dia itu kan fase yang berbahaya itu fase ketika kita baru tanam. Nah, kemudian keong pengendalian hama itu kan ada 4 tahapan. Ya, pertama secara mekanis, kimiawi, mekanis, kemudian secara biologis itu menggunakan musuh alami, kemudian secara pestisida nabati ataupun kimia terakhir. Nah, kalau untuk keong itu lebih cenderung apa namanya? Kalau secara mekanis itu lebih cenderung bisa menggunakan itik sebagai musuh alaminya ataupun dipumutin. Nah, keong itu kalau kita manajemen itu adalah kandungan daging itu mengandung asam amino tinggi. Asam amino berhubungan protein pada berhubungan hidrogen. Maka salah satu caranya ambil aja bentuk manual, kemudian ditumbuk, kemudian difermentasi dengan bahan yang lain, misalkan berbau pisang, itu kan
sumber dari fosfor difermentasi pakai ekofarming bisa, dan diaplikasikan ke jangan perkembangan buah. Itu bisa teknisnya seperti itu. Jadi kita jangan menyerah gara-gara keong. Kita terkadang yang namanya petani juga kan punya perasaan, ada emosi, kan kimia. Nah, ternyata itu tidak efektif juga. Itu lah. Kalau kita ingin dikembalikan, ternyata tidak efektif. Akhirnya ya. Jadi saran dari saya, manual mekanis itu untuk keong khusus. Nah, kalau ada luas, nah, jadi gini ya, keong itu terjadi, makanya gini, proses pengolahan lahan yang optimal itu akan meminimalisir tumbuhnya hama-hama yang tersisa di lahan. Contoh, tanaman jerami padi yang dipotong, yang dipangkas atau lainnya saja itu akan mematikan siklus sumber. Tahu sudah? Penggeret batang pada masa vegetatif. Kalau penggeret batang pada fase vegetatif di sini tetap juga malah tidak akan berubah. Nah, kalau pengolahannya optimal, kemudian bibit-bibitnya tahu kan keong itu kalau bertelur di mana enggak? Nah, di batang itu dibersihkan semua, jangan sampai menetas. Itu jauh lebih ramah lingkungan daripada pestisida. Jadi sebelum kita mungkin kita kenalin dulu tadi, pelajari dulu habitsnya keong ini seperti apa. Nah, kalau sudah teratasi, insya Allah bisa. Karena memang mencegah lebih baik daripada mengendalikan tadi. Pak, tuh ya Pak, kemarin itu Mitra, ini kan pembibitannya apa namanya itu? Bikin benih. Tanahnya itu disemprot dulu. Setelah tumbuh itu Pak kerdil Pak. Itu caranya di belakang atau tidak? Bikin persemaian padi, Iya. Tanahnya semprot dulu. Setelah tumbuh benihnya, dia itu kerdil Pak. semprot apa? Pakai ekofarming Pak. Coba direndam pakai apa? Pakai dosis berapa? Kalau 3 mili malah per liter. Coba berapa kilo? Bagiannya sama seperti, tapi intinya apa tanahnya semprot dulu Mas ya. Kan biasanya kalau pakai kimia pertumbuhan itu kan tinggi, hijau. Pas baru pakai itu tumbuhnya kerdil. Pertumbuhannya kerdil. Ada apa? Kemarinnya nggak? Sebelumnya. Ya sebelumnya bukan gitu. Jadi kalau ingin adakan treatment benih, itu ada benih padi, dosisnya itu ya. Tetap kita punya biang itu 3 mili atau sampai 5 mili per liter, dilarutkan dalam air. Misalkan padi ya, mereka berapa 25 kilo sekarang, itu enggak benihnya kebutuhannya 25 kilo. Nah, itu perbandingannya 1:1,5 atau 1:2. 1 kilo benih 2 liter larutan keseluruhan tadi. Nah, itu diundang 24 jam, kemudian dalam tahun ya, kemudian nanti diangkat lagi, tiriskan selama 24 jam lagi, atau langsung kecampur. Itu teknisnya. Nah, kemudian tadi ketika disemprot tadi itu sudah keluarnya keluar. Benih itu rawan, rentan ketika ada aplikasi apa? Itu kan di proses nggak ada betul. Tapi kelebihannya Pak, itu tikus nggak mau makan Pak di tanah gembur bagus. Kadang ada tikus, ada bekas kacang tikus, bisa tikus tapi nggak mau makan di ininya itu, bibitnya itu.